Assalamualaikum Sobat Halalmu, kembali lagi di podcast kali ini. Sekarang kita mau ngobrol sama Kak Elsa nih. Yuk Kak Elsa, sapa dulu Sobat Halalmu yang menonton. Halo Sobat Halalmu. Ya, jadi buat Sobat Halalmu yang belum tahu nih, kenapa kita ngundang Kak Elsa buat ngobrol. Karena Kak Elsa itu adalah lulusan Mesir guys. Jadi dia waktu kuliah, menempuh kuliah kan ya? Iya. Di kuliah itu menempuh pendidikannya di Mesir, tepatnya di kampus mana Kak? Al-Azhar University. Masya Allah keren banget guys. Al-Azhar itu kayaknya nomor 1 nggak sih di Mesir? Enggak, Iya. kalau untuk yang jurusan agama. Jurusan agama, Ya kan? salah satu Yang kampus terkenal lah ya kan, institusi tertua di dan dunia. terkenal. Nah, jadi kita lanjut aja dengerin sampai habis karena ini bakal menarik banget. Kita bakal nanya-nanyain Kak Elsa gimana sih pengalamannya selama kuliah di Mesir, terus pasti kan juga hidup di sana, berinteraksi dengan orang-orang di sana dan pengalaman yang lainnya juga deh sampai bisa membawa Kak Elsa sekarang bekerja di PP Muhammadiyah guys. Kalau boleh tahu waktu kamu kuliah di Mesir jurusan apa? Jurusan Usuluddin, tapi takhasus atau konsentrasinya itu di tafsir Al-Quran. Oh, Usuluddin tuh apa itu maksudnya kalau di bahasa Indonesianya? Oke, usul itu kan artinya dasar ya. Ad-din itu agama. Usuluddin itu maksudnya belajar tentang dasar-dasar agama, yaitu ada akidah, ada Al-Quran, ada Fikih. hadis. Fikih termasuk di cabang agama. Jadi makanya dia kalau di kampus yang laki-laki dia masuk fakultas yang berbeda, kalau di kampus yang perempuan dia masuk di jurusan yang berbeda gitu. Oh, jadi nggak masuk ke Usuluddin ya? Nah kalau awal aku masuk itu masih yang Usuluddin secara umum, kemudian di tahun ketiga dan tahun keempat nanti ngambil konsentrasinya masing-masing gitu. Oh, jadi yang kamu bilang tadi konsentrasinya, Betul. apa tafsir Quran itu nanti pas setelah di tahun ketiga dan keempat ambil konsentrasi itu gitu. Oh, tapi basicnya Usuluddin. Gitu. Terus tapi bisa mahasiswa bisa pilih masing-masing mau lanjut mau fokusnya kemana? mau tafsir Quran atau tafsir hadis gitu. Kamu tadi apa? Tafsir Quran. Tafsir Quran. Kalau di Mesir itu kuliahnya di Al-Azhar 4 tahun juga. Selama berapa lama kamu di sana? Pada umumnya sih sama ya kayak yang di Indonesia. S1-nya 4 tahun. Cuma khusus untuk pelajar yang non-Arab, yaitu pelajar asing, kita ada pendalaman bahasa dulu di kampus. Kira-kira hampir setahun lah. Jadi kalau di total ada 5 tahun kita studi S1 di Mesir. Oh, jadi dapat pendalaman bahasa dulu di tahun pertama itu tadi ya? Tahun pertama. Oh, berarti 5 tahun totalnya. Aku tuh pernah denger kalau kan Mesir berarti pakai bahasa Arab kan? Itu katanya dialeknya beda ya? Beda banget sama yang kita pelajari di sekolah atau di pesantren. Kalau yang kita pelajarin di sehari-hari yang di sekolah deh misalnya gitu, bedanya tuh gimana sama yang di Mesir? Contohnya nih, kita kalau belajar apalagi di bahasa Al-Quran ya, kita kan umumnya anak-anak Indonesia yang Muslim dari SD kan kita biasanya udah belajar bahasa Arab ya. Contohnya adalah kata apa. Kata apa kan kita taunya maza. Siapa itu man gitu. Nah kalau dialek Mesir, apa itu Oh, gitu. kok Makanya kalau kita kan kayak itu kan kayak manggil orang nggak sih? Atau manggil orang atau mau mengklarifikasi sesuatu yang salah kan gitu. Maksudnya gini gitu. Nah itu salah satu culture shock awal-awal di beda Mesir. banget ya. Cuman tapi kalau pelajaran di bahasa buku itu kan kalau misalnya dialeknya sehari-hari. Tapi kalau misalnya pelajaran bukunya juga juga. Enggak. Oh, tetap itu udah yang kembali ke bahasa Arab resmi atau bahasa Arab Fusha yang sesuai dengan Al-Quran. Fusha namanya ya. Nah kalau dialek tuh istilahnya adalah amiyah gitu. Amiyah. Nah menurut Elsa, Mesir itu negara yang kayak gimana sih? Kalau mau gambarin Mesir? Menurut aku pribadi atau menurut kamu pribadi? Menurut aku pribadi ya. Setelah selama udah 5 tahun kan di sana lumayan lama loh, ya kan? Cukup dalam ya pertanyaannya ya. Mesir itu jadi rumah kedua mungkin ya setelah jadi Indonesia. Kangen dong. Kangen sih, kangen banget. Jadi aku kalau ngelihat Mesir itu ya sama seperti kalau misalnya aku mencintai Indonesia ya berarti aku juga mencintai Mesir dengan sama besarnya. Berarti dalam 5 tahun itu tuh dapet ya sampai maksudnya kayak selain belajar ternyata juga kayak ini loh ternyata budaya Mesir. Apa budaya apa di Mesir yang bikin Elsa tuh jadi kayak iya aku sayang banget sama Mesir gitu.
Budayanya karena Mesir itu kan sebetulnya nama resmi negara Mesir tuh Al-Jumhuriyah Misra Al-Arabiyah gitu. Apa namanya, Republik Arab Mesir. Jadi kalau kita dengar kata Arab otomatis kan konotasinya dengan negara muslim ya. Jadi memang iya. penduduk terbesarnya itu memeluk agama Islam. Ya mirip dengan Indonesia, cuma dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa dibilang dalam mengamalkan amalan-amalan Islam itu lebih kuat di Mesir ya. Contohnya adalah yang pertama bikin aku kaget sekaligus kayak takjub tuh orang-orang gampang banget mengucapkan salam gitu. Misalnya even kita masuk ke market aja gitu, kayak kalau di Indonesia Indomaret gitu, atau bahkan kita lagi mau belanja buah di pasar, bener pasar yang pinggir jalan, kita ngucapin salam dulu gitu ke Jadi sapaan ya, sapaan jadi gitu. sapaan. Kalau di Indonesia kan mungkin kayak Pak, pagi Pak gitu. Iya, Kalau di iya. Mesir ya Assalamualaikum gitu. Itu yang pertama yang bikin takjub. Terus misalnya orang Mesir kan karakter orang Arab kan keras-keras ya, gampang banget marah. Oh iya. Dan kalau di Indonesia kan karakter orang Asia kan lebih ke nyari aman gak sih, Rin? Iya sih, Nyari banyak aman ya? alias gak enakan. Gak enakan, bener banget. Kalau orang Arab tuh mereka nggak berkenan dengan sesuatu atau bahkan misalnya Tegas. langsung tegas gitu. Misalnya kita lagi di bis nih, kan di ruang publik ya. Terus ada ibu-ibu atau misalnya kita sebagai mahasiswi perempuan, apalagi yang mahasiswi asing, itu kan orang Mesir kan benar-benar memuliakan banget para pelajar. Oh, yang dari luar pun Yang dari nggak luar pun didiskriminasi. nggak ada sama sekali. Bahkan mungkin salah satu keuntungan kita juga apa namanya, belajar di Al-Azhar ya. Jadi kayak udah ada predikat nih di jidat, pelajar Al-Azhar gitu, pelajar asing. Jadi mereka udah memuliakan. Nah, jadi ketika misalnya ada ibu-ibu di ruang di bis atau misalnya kita sebagai mahasiswi di bis, kok nggak dikasih tempat duduk sama Oh sampai kayak gitu? orang Mesir yang laki-laki yang dapat tempat duduk. Nah, biasanya langsung ada yang negur tuh. Oh iya? Iya, ada yang negur. Nah, misalnya dalam hal-hal kecil kayak gitu, misalnya si cowoknya ini nggak mau berdiri, nah biasanya kayak gitu langsung berantem tuh. Oh iya? Karena kan ngerasa kayak kamu tuh laki-laki Maksudnya tapi nggak itu masuk. padahal dia buat ngasih duduk orang Orang lain lain, yang udah tahu misalnya kayak pelajar gitu. Betul. Maksudnya hal-hal sepele itu aja meskipun nilainya baik ya, tetap aja tuh bisa jadi pemicu mereka berantem. Nah, ketika mereka udah berantem kayak itu kan bener-bener ngeri banget tuh Rin kalau orang Arab berantem. Iya. Terus biasanya ngelarinya tuh dengan sebutan shollu ala nabi. Ih, merinding. Bersolawatlah dengan Ini merinding terus nih. Malah tadi yang kayak Elsa sebutin kayak mereka setiap nyapa dimanapun pasti selalu salam. Terus tadi juga itu apa tuh kalau yang shollu ala nabi? Shollu ala nabi tuh artinya adalah yuk sholawat ke Rasulullah. Jadi kalau udah disebut kata Rasulullah mereka langsung diem, langsung peluk-pelukan, langsung cium jidat, kan mereka biasanya cium kepala ya. Oh jadi cium jidat itu juga ada budaya di situ? Budaya. Menarik ya, menarik. Ini baru mulai berapa menit doang, cuman tapi dari pertanyaan Mesir itu negara seperti apa bisa banyak yang digambarin ya. Ceritanya. Berarti tadi itu ya yang paling berkesan. Selain itu mau ceritain yang itu dong, culture shock lain kayak tadi kan kayak gini ya, maksudnya ternyata mereka punya budaya yang maaf-maafannya tadi, terus saling sapa dengan mengucap salam. Culture shock lain deh yang bikin kayak harus jadi adaptasi dulu, terus sama kayak tetap gak biasa, masih gak biasa sampai bahkan udah di tahun kelima gitu. Oke. Karena tadi udah sesuatu yang konotasinya baik ya. Sekarang kan kita mau ngobrolin yang ya rada gak beda banget nih dikit. Sama di Indonesia beda gitu. Banget sama di Indonesia. Yang pertama itu orang Mesir tuh kalau ngomong mulutnya tuh mingkem. Sebagai anak Indonesia yang habis lulus dari pesantren, meskipun aku boarding school ya. Oh, betulnya kamu pesantren juga ya lulusannya? Iya, pesantren. Meskipun yang nggak sepesantren itu ya, kalau di Indonesia kan pesantren tuh ada yang pesantren salafi, ada yang pesantren yang tradisional gitu, aku pesantren yang modern. Kita kan belajar bahasa Arabnya kan bahasa Arab Al-Quran ya, bahasa Arab Fusha tadi. Ketika kita mau ke Mesir, kan bayangannya kita udah punya bekal nih, kita insya Allah aman lah. Misalnya dari pesantren gitu kan. Ekspektasi kita kan apa yang kita pelajari di sekolah itulah yang akan kita lakukan di Mesir. Terus mau coba kita terapin nih. Terapin gitu. Ke native speakernya langsung. Ternyata pertama kali beli makanan Mesir, ini orang ngomong apa ya, bener mingkem Rin. Mulutnya tuh bener mingkem, aku sampai kayak ini orang tuh ngomong apa sih, Allah aku pengen pulang nih, gak betah gitu. Terus cara kamu biar tahu gimana? Lama-lama bintang terbiasa. ulang nggak?
ya cara taunya awal pakai bahasa isyarat ya. Jadi kayak bahasa Arabnya tuh nggak kepake nih yang kita pelajarin. Gitu. Hada urid dada gitu. Karena kan kata dialek Mesir aku pengen itu tuh bukan ana urid. Kalau yang kita ana pelajarin ana urid uridu, kan. hada Iya kan, gitu. hada. Enggak, kalau di Mesir tuh Aiza, kamu mau apa gitu. Ana Aizdi, aku pengen ini, ana urid dada tapi ana Aizdi. Ya kamu pakai itu kalau Iya. pas udah jago. Udah jago pakai itu lah. Sampai udah berantem kayak sama lokal. orang Mesir pakai dialek Mesir. Bisa berantem. Bisa. Udah gak enakan. udah hilang itu jiwa-jiwa Indonesia. Terus ada satu fun fact lagi nih, salah satu culture shock yang bikin aku mind blowing banget adalah nih Rin. Aku kan dulu itu alhamdulillahnya bisa merasakan masuk ke asrama yang dibangun oleh orang Mesir ya, saudagar-saudagar atau dermawan Mesir gitu. Jadi suka ada yang bikin terus buat pelajar-pelajar gitu. Iya, banyak banget. Termasuk beasiswaku dulu juga dapatnya dari lembaga Bait Zakat dari Kuwait yang khusus diberikan kepada para pelajar asing yang belajar di Al-Azhar gitu. Bukan pelajar dari Mesir loh, pelajar asing. Khusus lah asing. Khusus gitu. Nah, aku tinggal di asrama itu gratis, dapat makan gratis, bulanan juga dapat meskipun dikit tapi tetap aja bisa lumayan lah buat karena sehari-hari. kenapa dapat beasiswa yang lain juga alhamdulillah dari Kuwait. Nah, jadi officer yang di asramanya, penjaganya itu semuanya dari orang Mesir. Karena itu asrama khusus perempuan, jadi Perempuan juga. semuanya itu perempuan, bahkan kepala asramanya juga perempuan gitu. Nah, ada 2 orang Mesir, perempuan Mesir, udah perempuan umur 30-an lah, yang udah kita anggap ibu sendiri, yang biasa ngejaga kita, Rin. Kayak hampir tiap malam tuh keliling ke kamar-kamar ngecekin ini anak udah pulang apa belum, benar-benar kamarnya udah dijagain rapi, ya. Nah, suatu ketika nih, kita kan siang-siang, biasalah sekamar cewek semuanya kan kepang-kepangan gitu, kita ngapain lah ngobrol, ngutekan ngobrol di bawah gitu kan. Waktu itu tuh kita lagi kepang-kepangan. Kita nyebutnya tuh ablah ya, untuk yang ibu-ibu Mesir yang jaga kita ini. Ablah tuh artinya adalah tante, bule gitu. Nah, ablahnya ini tuh masuk kamar kan, ngecek kan. Siang-siang loh padahal itu. Ngelihat kita lagi kepangan, nyentuh rambut satu sama lain kan kalau kepangan kan orang Indonesia. Kenapa nih? Marah banget ablahnya. Oh ya? Wallahi ya banat, hada aib gitu. Demi Allah ini tuh bener-bener aib tuh ya aib. Kenapa gitu. nih guys? Perkara besar. Nah, waktu itu tuh mukanya udah merah. Kalau orang Mesir mukanya marah kan mukanya langsung merah dan serem banget ya. Akhirnya kita langsung kabur ke kasur masing-masing, langsung tutupan selimut kan. Kita nggak mau tanya ini kenapa kok aib gitu, ini kan cuma kepang-kepangan aja. Jadi langsung nurut aja udah deh, nurut langsung aja. balik. Nah, cuma kita akhirnya menyimpulkan seiring berjalannya waktu ya gitu, dan dari yang tersirat dari ablahnya itu juga menyebutkan bahwa perempuan di Mesir itu kalau udah saling nyentuh rambut tuh mungkin konotasinya ke hal menyimpang antar sama perempuan. Jadi gitu. saking ngejaga ya. Aku tuh pernah tahu kalau nggak salah tuh kita Muslim ini juga sebenarnya kan nggak boleh ya kelihatan aurat. Betul. Rambut nih ke teman perempuan tapi yang non Muslim. Bener nggak sih? Mungkin itu juga buat menjaga sesama Muslim aja kali ya, biar nggak ya boundaries aja kali ya. Ternyata di Mesir sampai segitu. Tapi boleh kan kalau lepas kerudung ngeliat-liat sama Muslim mah. Asal jangan sampai menyentuh. Soalnya kan kalau kepangan kan kita otomatis nyentuh leher ya, nyentuh pundak gitu-gitu kan. Nah, itu yang membuat ablah atau orang Mesir kayak sehati-hati itulah pokoknya, jangan sampai nyentuh area-area sensitif itu. Cuma di satu sisi itu boundariesnya ketat nih, tapi di sisi lain sesuatu yang menurut mereka wajar bagi kita tuh nggak wajar. Salah satunya adalah apa? Kita kan di kelas di kampus kan isinya cewek semua ya, dan kelas kami tuh bentuknya tuh kayak teater, Rin. Jadi kayak gede dan ke atas hall gitu. Kayak ruang kampus. Dosennya di bawah gitu, pakai layar atau pakai papan tulis yang gede banget. Nah, karena orangnya banyak sampai ke belakang, untuk ngelihat ke depan kan rada susah ya. Jadi teman-teman cewek kita yang asli Mesir ataupun dari negara Arab lain, misalnya kayak Saudi, kemudian Yaman, Tunis, itu tuh naik meja, Rin. Pas masih ada dosennya tuh naik meja. Biar apa? Masa kenapa dia naik meja? Mungkin biar kelihatan. Jadi
Dan orang Arab tuh lebih kritis, lebih aktif kan. Orang Hmm. Indonesia kan biasanya malu-malu ya. Iya, Jadi atau nggak mereka tuh kayak, bener-bener oh, angkat tangan tapi sambil naik meja, Rin. terus Jadi di satu sisi ada boundaries yang mereka tuh oh, ketat banget, itu tapi tuh kita tapi bagi mereka tuh biasa aja. biasa aja. Kita Oh, awal-awal kita ngeliat, ih nggak brutal sopan. banget ya. Kok Nggak nggak sopan? Soalnya nggak ada dosen gitu. nggak menghormati Mereka- dosen lah atau Mm-mm. guru gitu kan Karena lagi ngomong. Iya kita kan juga. nyebutnya doktorah ya, dosen perempuan atau dokter dosen laki-laki. Bahkan dokter atau doktorahnya sendiri tuh kadang nyuruh berdiri gitu naik meja biar aku tuh nggak bisa Bisa ngeliat tahu. kamu. Jadi Emang berarti ya udah even itu kita biasa. pas lagi di kelas yang nggak terlalu hall banget, yang kecil juga mereka duduk di atas meja gitu, suatu iya? yang biasa aja menurut mereka. Kalau kita mah di sini udah katain Badung ya, Iya. kayak Gen Z nggak kurang sopan. ajar, nggak Iya. belajar ada. Nggak nyangka ternyata sebeda itu kayak budaya yang kayaknya ini juga nggak kita tahu deh. Maksudnya bukan yang hal umum yang dibicarain kita tahu tentang Mesir gitu kan. Sekarang aku pengen tahu nih, kan tadi kita udah ngomongin budaya segala macam. Aku belum tahu Kak Elsa kalau di sana makanan apa yang paling Kak Elsa suka di Mesir? Makanan yang paling disuka dan yang paling dikangenin ya karena jarang, bener-bener susah banget ditemuin di Indonesia tuh ada namanya basyamil. Basyamil apa tuh? Basyamil itu tuh dia makaroni, Ren. Terus di atasnya dituangin saus basyamil. Aku nggak tahu ya saus basyamil tuh apa. Sausnya warna apa? Kayaknya campuran keju, susu gitu-gitu. Sebenarnya ada makanan dari Italia apa Spanyol gitu yang mirip kayak gitu, cuma makaroni sekutel. cuma beda di sausnya. Beda di sausnya. Sausnya dia tuh lebih kayak apa ya? Lebih banyak, lebih tumpah-tumpah, tapi kan airnya dipanggang ya. Pasnya dipanggang jadi lebih apa ya? Lebih melimpah gitu. Terus toppingnya dikasih daging-daging. Gitu. Nah, itu enak banget ya. Rasanya kangen banget lah. Beda Banget. Ya? Beda dengan makaroni skotel soalnya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya kayak, oh ya kan aku belum nanya juga sama Kak Elsa kalau pas selama kuliah di Mesir sana ikut ini organisasi pelajar yang somasi. Kan ada ya kayaknya ya pelajar Persatuan Pelajar Indonesia. Oh, namanya apa sih itu? PPI sih. PPI. Kalau di Mesir PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir. Kak Elsa ikut? Aku nggak ikut, aku justru ikutnya di PCI Mesir atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir. Oh, yang Muhammadiyahnya ya. Muhammadiyahnya. Oh gitu. Ada juga ya anak-anak yang lulusan Muhammadiyah banyak dari sana? Ada, alhamdulillah sekarang udah mulai banyak ya. Tapi kalau dibandingin dengan teman-teman yang dari NU jelas kalah ya, karena kan NU lebih banyak lagi di sana. lebih banyak lagi gitu. Masya Allah banget. Oh, ikut yang bergabungnya di PCIM Mesirnya gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya tadi kan udah nyebutin tuh kalau sama makanan yang paling dikangenin dari Mesir kan ada basyamil. Kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul gitu biasanya kalau mau nyediain makanan masak sendiri atau beli atau gimana? Biasanya kita masak sendiri ya, apalagi teman-teman yang cowok tuh yang badannya lebih keker-keker lah, yang lebih jago masak tuh biasanya cowok ya, teman-teman cowok. Oh, teman-teman cowok karena di sana suka masak ya? Jago-jago masak justru. Karena kita perkumpulan orang Indonesia, jadi kita memanfaatkan waktu untuk makan masakan Indonesia. Yalah, tapi kalau misalnya snack-snacknya sih snack-snack Mesir yang bisa gampang ditemuin di sana ya. Misalnya kayak makhbuzat atau roti-roti kue-kue yang dalamnya ada kurmanya atau arso Musa. Arso tuh artinya tongkat, Musa tuh Nabi Musa. Jadi bentuknya? Jadi kayak ada bukan roti apa kayak olahan dari gandum. Dia panjang gitu, Rin. Tongkat gitu. Makanya sebutannya tuh arso Musa, tongkat Musa gitu. Itu enak sih. Ada kayak wijen-wijennya gitu lah. Nah, kalau kita mau bahas nih soal halal, makanan halal di sana itu gimana? Kalau produk-produk makanan jelas masih ada logonya. Ada ya? Ada lambangnya itu ya? Apalagi aku kan tinggalnya kan di Kairo ya, di capitalnya ya. Jadi pusat. Di ibu kotanya. Jadi dan termasuk salah satu tujuan wisata turis-turis barat. Jadi tetap aja ada banyak sekali makanan-makanan haram. Tempat-tempat yang haram gitu, yang jual minuman keras, babi dan lain sebagainya. Oh, itu juga ada berarti. Jadi tetap kita harus memperhatikan logo halal di situ. Iya. Tetap ada regulasinya. Sekarang masuk ke aku pengen tanya ini kan sekarang Kak Elsa udah lulus kan? Lulus tuh tahun berapa sih? Tahun 2023. Oh, 2023. Terus sekarang kan juga udah kerja di sini kan sebagai karyawan Muhammadiyah. Kak Elsa tuh kerja di bagian apa? Aku di Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyahnya. Oh, sebagai apa? Sebagai staf umum yang tugasnya adalah khusus untuk mengawal mitra-mitra luar atau tamu-tamu luarnya pimpinan.
Kemudian termasuk di urusan administrasi, surat-surat yang berbahasa asing, berbahasa Arab dan Inggris. Aku juga yang ikut bantu untuk ngedraftingnya, terus misalnya atau pengawalan lah, penyambutan tamu dan lain sebagainya. Itu berarti gak cuma administrasinya tapi juga menemani dan nge-translate juga. Nge-translate juga kadang. Itu guys, berarti kalau misalnya kalian mikir lulusan pesantren atau lulusan ilmu agama di Mesir, di Al-Azhar itu nggak bisa masuk ke dunia kerja, bisa guys. Kak Elsa ini tuh udah megang bahasa 3, berarti kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa lain nggak? Bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa. Itu kepake banget sekarang. Kak Elsa di pimpinan pusat Muhammadiyah ini mengawal tamu-tamu dari luar negeri guys, jadi translatornya, jadi ngurusin administrasi surat-surat bahasa Arab dan bahasa Inggris. Keren banget sih, keren ya. Terus tadi nih balik lagi sedikit kan, tadi ngebahas soal makanan di Mesir, makanan yang pilih makanan halal. Nah sekarang udah balik ke Indonesia nih, gimana sih Kak Elsa buat menjalani halal lifestyle di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sih halal itu kan nggak hanya terbatas soal makanan aja ya, tapi juga cara kita berpakaian gitu, cara kita bertingkah laku gitu, apakah itu halal sesuai syariat atau enggak gitu. Itu poinnya guys. Kalau di Al-Quran juga kan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton. Wahai manusia, makanlah. Ini konteksnya makan ya, makan semua yang ada di bumi halal dan thayyib. Dan jangan mengikuti bisikan-bisikan atau godaan dari setan. Jadi halal sama godaan setan tuh digabungin tuh di ayat itu, Rin. Karena alasannya apa tuh? Karena kalau misalnya manusia sudah tidak mengikuti lifestyle yang halal, otomatis dia sudah terjerumus dalam godaan setan gitu kan. Dan kadang tuh kita kalau ngomongin halal tuh kita lupa bahwa ada unsur thayyib juga di situ, Rin. Iya. Kayak misalnya ada sepotong daging ayam nih. Mungkin dari cara penyembelihannya sudah halal, terus misalnya sudah dapat sertifikasi halal juga gitu. Tapi sepotong daging ayam ini datang ke kita dalam keadaan warnanya udah berubah, udah bau misalnya, udah penuh dengan lalat gitu. Apakah dia thayyib apa enggak? Kan enggak gitu. Jadi halal enggak harus tetap thayyib. berbarengan, halal berbarengan dengan thayyib juga. Dan itu tadi juga halal itu yang menentukan kita itu kehidupannya. Kalau nggak halal tuh itu tadi bisa terjerumus ke dalam godaan setan gitu. Setan. Deep banget maknanya. Berarti itu ya prinsip yang Kak Elsa pegang itu nggak cuma merhatiin makanan tapi juga gaya hidup itu tadi yang definisi halal lifestyle tuh itu gitu ya, menjaga perilaku. Deep banget sih. Ya itu reminder banget sih Kak Elsa, makasih banget. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup podcast kita, coba Kak Elsa bagi dong pesannya, kasih pesannya untuk sobat halalmu, apa yang ingin disampaikan tentang halal lifestyle ini bagi anak muda. Kalau kita ngomongin tentang teman-teman kita, berarti kan yang seumuran ya, Rin ya. Artinya kan Gen Z nih. Gen Z yang kebanyakan Gen Z di zaman sekarang kan lagi mengalami quarter life crisis era ya. Dimana kita bingung menentukan langkah ke depan kayak gimana, memilih jalan atau kampus atau karir yang kayak gimana, termasuk dalam menentukan pasangan hidup misalnya, dan keputusan-keputusan berat lainnya lah gitu. Nah, dalam hal konteksnya kita selektif dalam memilih makanan halal itu kita bisa gunakan juga dalam konteks yang jauh lebih besar gitu, termasuk dalam kita merespon quarter life crisis era itu. Kalau kita kembali ke hadis Rasulullah pernah bilang bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Rasulullah bilang bahwa halal itu tuh udah jelas, yang haram itu juga udah jelas gitu. Kita tahu makanan halal ya dengan bantuan dari sertifikasi halal, termasuk dari teman-teman LPH KHT juga gitu. Akhirnya kan kita tahu bahwa yang halal tuh udah bayin, udah jelas gitu. Adapun yang haram ya juga udah bayin juga, udah jelas dengan berbagai perantara tadi. Adapun yang masih di antara halal dan haram tuh namanya umurun mustabihat kata Rasulullah, yaitu perkara-perkara yang masih samar syubhat, atau atau secara fikihnya syubhat. Masya Allah, Rinjani masih inget lah sedikit-sedikit, cuman biasa sekali. Cuman emang lebih ngelotok Kak Elsa ini nih, Masya Allah. Di antara keduanya tuh ada namanya perkara-perkara yang syubhat yang masih samar-samar gitu. Nah, apa pesan Rasulullah yang ingin saya transfer juga ke teman-teman di sini, bahwa Rasulullah tuh memberikan satu solusi yang kayaknya relate banget untuk anak muda gitu. Kita kan masih bingung nih, kita menentukan masa depan tuh
kayak gimana ya nanti kita jenjang karirnya kayak gimana, mau lanjut kuliah nanti gimana, apakah ambil LPDP beasiswa apa enggak, apa chevening atau award yang lainnya. Kita milih pasangan ada Ahmad, ada Fahri, ada dan lain-lain sebagainya, pilihan yang biasa kan cewek, apalagi cewek-cewek cantik kayak Rinjani kan banyak banget pilihannya ya. Masya Kan nanti Allah. takutnya paradox of choice gitu kan. Nah, kata Rasulullah itu da mayari buka ila malayari buka. Keren banget. Tinggalkan apa yang meragukan hatimu dan pergilah menuju ke sesuatu yang meyakinkan hatimu. Gitu. Itu jawabannya. Di dalam istilah lain tuh istafti kolbak, mintalah fatwa terhadap hatimu. Karena kadang-kadang kan di dalam kehidupan sehari-hari tuh nggak pernah disebutkan secara rinci oleh ulama ya, kayak misalnya dalam memilih pasangan tuh gimana ya, standarnya tuh gimana. Tapi bisa balik lagi ke situ. Kembali ke situ, Iya. istafti kolbak, ya udah minta aja fatwa hukumnya tuh ke hati kita masing-masing gitu. Yang Tinggalkan meragukan yang hati kita, meragukan. termasuk kayak misalnya kita ke market beli sesuatu makanan. gitu, makanan Nggak ada halal. kok nggak ada logo halalnya, ini halal apa haram, dia kan Meragukan. masuknya perkara syubhat yang meragukan, udah tinggalin aja gitu, ambil produk yang udah jelas ada logo halalnya. Nah, kita terapkan konsep kita dalam selektif memilih makanan ini ke dalam suatu konteks yang lebih besar, kayak tadi relate-nya ke kehidupan Gen Z yang quarter life crisis era ini gitu. Jadi itu mungkin juga nasihat buat aku sendiri juga ya, yang Buat aku juga. penuh dengan quarter life crisis era. Tinggalkan sesuatu yang meragukan hatimu kepada sesuatu yang penuh dengan keyakinan dari hati kita gitu. Udah, ini podcast keren banget sih. Terima kasih Kak Sama-sama. Elsa sudah mau diajak ngobrol nih. Nggak berasa podcastnya lumayan lama, nanti insya Allah akan dimasukin semua. Mulai dari tadi nyeritain tentang culture shock, terus budaya yang dibikin kayak hati kangen banget sama Mesir, terus jadi yang bisa ngebentuk Kak Elsa sampai sekarang ini gitu, punya nggak cuma dapat ilmu tapi bisa diterapin gitu ke sehari-hari, bahkan dari yang hal kecil tadi, memilih makanan, terus memilih keputusan hidup apapun gitu di hidup Kak Elsa gitu. Dan semoga buat sobat Halmu yang menonton podcast ini bisa ikut termotivasi juga dan bisa dapat reminder dan dapat manfaat apapun dari Kak Elsa. Amin. Oke, kita cukupkan podcast kali ini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.